Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit, channel yang sangat keren, luar biasa dan mantap jiwa. Channel yang selalu mengedukasi masyarakat untuk melek hukum. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia dan cerah ini saya akan sedikit berbagi poin-poin penting dalam mata kuliah hukum adat. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hukum adat ini merupakan salah satu mata kuliah wajib anak hukum. Ya. Nah, catatan ini tidak membatasi. Artinya apa? Hanya dengan mempelajari catatan kecil ini, Anda tidak perlu lagi mengkaji materi lain. Oh, tidak begitu. Ini hanya catatan poin penting yang menurut saya itu sangat penting. Nah, poin-poin inilah yang bisa Anda hafalkan atau Anda pelajari untuk menekuni atau untuk mendalami hukum adat. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Poin penting yang saya catat itu adalah yang pertama itu tentang pengertian. Apa itu hukum adat? Jojo Digono, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan tertulis produk legislatif. Artinya apa? Hukum adat itu tidak dibuat oleh produk legislatif, tidak dibuat oleh DPR. Poin yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hukum adat, magis dan animisme agama, kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat, pengaruh asing. Nah, ini yang mempengaruhi hukum adat. Nah, lalu adakah landasan hukum adat itu di Indonesia? Nah, ada gak landasannya, boy? Ada ternyata. Coba lihat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Juga lihat juga lampiran A paragraf 402 ketetapan MPRS garing nomor 2 garing MPRS garing tahun 1960. Juga cek juga pasal 3 sampai pasal 5 UU PA. Dalam hukum adat, keturunan itu dibedakan menjadi 3. Ada keturunan garis bapak, patrilineal, keturunan garis ibu, matrilineal, dan keturunan garis ibu dan garis bapak, parental. Bagaimana dewasa dalam hukum adat itu? Supomo memberikan ciri-ciri seorang dianggap dewasa dalam hukum adat, yaitu kuat gawe, dapat mampu bekerja sendiri, cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri. Artinya tuh udah mampu ngurusin harta bendanya dan keperluannya sendiri. Nah, yang C tidak serumah lagi dengan orang tuanya, udah mencar dan nikah. Khusus bagi wanita, untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri, yaitu umur 15 tahun, masak untuk hidup sebagai istri, cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Nah, poin berikutnya itu tentang sistem perkawinan. Menurut hukum adat ada 3, ada sistem endogami, ada sistem eksogami, ada sistem eleuterogami. Sistem endogami yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Itu aja. Ada sistem eksogami yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain. Ada sistem eleuterogami yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan hanya terkait nasab, misal dengan ibu. Nah, ini ada 3 sistemnya, karena harus dipahami ini. Nah, poin penting yang saya catat dari hukum adat itu ada tanah ulayat. Nah, ini tak kalah penting juga nih dikaji ini. Apa itu tanah ulayat? Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Keabsahannya ada dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, inilah kan catatan-catatan penting yang saya ambil dari hukum adat. Ingat, jangan jadikan ini patokan atau jangan jadikan ini standar. Ini hanya sebagai pembuka, ini hanya sebagai pengantar saja. Ini hanya sebagai pegangan saja. Untuk ingin mengetahui lebih dalam tentang hukum adat, silakan Anda cari materinya, Anda pelajari. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman kumaba dan teman-teman hukum lainnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar masyarakat luas mendapatkan manfaat.
perlu diketahui bahwa 50% dari hasil channel saya ini saya hadiahkan untuk agama, bangsa, dan negara. Oke, jadi Anda subscribe, Anda share, Anda menonton, Anda komentar, itu sama secara tidak langsung Anda telah bersedekah. Ya, kurang lebihnya begitu kan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.